Fir'aun Mesir yang berada pada puncak kekuasaan dan kejayaan Mesir dan disebut sebagai salah satu Fir'aun Mesir yang paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah. Dan katanya nih, Fir'aun ini adalah Fir'aun yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa. Bahkan, nama dan prestasinya tertulis di hampir semua situs. Tidak ada situs kuno di Mesir yang tidak menyebutkan namanya. Dia adalah Fir'aun ketiga dinasti ke-19 Mesir, yaitu Ramses II atau biasa dikenal sebagai Ramses Agung. Ramses II dinamai dengan nama kakeknya, yaitu Ramses I. Dia lahir sekitar tahun 1303 sebelum Masehi. Ayahnya adalah Fir'aun Seti I, yang merupakan Fir'aun kedua dari dinasti ke-19, dan ibunya bernama Ratu Tuya. Keluarga Ramses sebenarnya bukan keturunan keluarga kerajaan. Yang membawa keluarga biasa mereka naik ke jajaran bangsawan adalah kakeknya, yaitu Ramses I, melalui kehebatan militernya. Ramses dibesarkan di istana kerajaan. Ia dilatih oleh ayahnya sendiri. Ramses memiliki seorang kakak laki-laki yang akan menjadi Fir'aun berikutnya. Tapi, dia meninggal saat Ramses berusia 14 tahun. Kemudian, Ramses II dinyatakan sebagai putra mahkota berikutnya. Setelah dinobatkan sebagai putra mahkota, Ramses menikah dengan Nefertari. Dia sangat mencintai istri pertamanya tersebut. Ratu Nefertari disebut sebagai istri kerajaan Fir'aun yang kuat dan sangat dihormati. Dalam pernikahannya, mereka memiliki 4 putra dan 2 putri. Ramses juga memiliki 6 istri dari berbagai kerajaan. Mereka adalah Isetnofret, Matur Neferuri, Meritamen, Bintanah, Nebetawi, dan Henutmir. Ramses II juga memiliki beberapa selir. Para sejarawan menyebutkan bahwa Ramses II diperkirakan memiliki 200 anak dari para istri dan selir-selirnya. Bahkan, Ramses II menempati urutan ke-10 dari daftar raja yang memiliki anak terbanyak sepanjang sejarah. Ramses dinobatkan sebagai Fir'aun Mesir pada tahun 1279 sebelum Masehi. Ketika usianya menginjak 24 tahun, dia terkenal memiliki komando luar biasa untuk memimpin pertempuran sengit untuk mengamankan perbatasan Mesir. 2 tahun setelah naik tahta, Ramses menangkap bajak laut yang telah menjadi ancaman besar bagi bisnis maritim Mesir kuno. Para bajak laut ini selalu menimbulkan kekacauan di sepanjang pantai Mesir dengan menyerang kapal barang yang akan pergi ke Mesir. Jika terus berlanjut, hal ini bisa merusak dan melumpuhkan perdagangan laut di Mesir. Kemudian, Ramses memutuskan untuk mengakhirinya dengan rencana dan strategi yang sangat matang. Dia mengepung jalan yang akan dilalui para bajak laut di sepanjang pantai dan dengan sabar menunggu para bajak laut lewat. Saat perahu mereka semakin mendekat, pasukan Ramses dengan cepat menyerang para bajak laut dan terjadilah pertempuran laut yang cukup sengit yang akhirnya dimenangkan oleh Ramses. Pada tahun keempat masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1274 sebelum Masehi, Ramses II mulai berperang untuk memperluas wilayah baru Mesir. Kemudian, Ramses berperang dengan orang Het di Suria. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Kades. Saat itu, Ramses memerintahkan pasukan kecil yang terdiri dari 20.000 pasukan untuk melawan 50.000 tentara Het yang kuat. Ini adalah pertempuran terbesar yang pernah ada. Kemudian, Ramses melakukan kesalahan fatal dalam pertempuran itu dengan membagi pasukannya. Kesalahan itu menyebabkan tidak ada pihak yang memperoleh kemenangan. Akhir pertempuran itu tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hingga saat ini, pertempuran itu telah menjadi salah satu pertempuran tertua yang tercatat dalam sejarah. Beberapa tahun kemudian, Ramses kembali ke Suria dan akhirnya berhasil berperang lagi. Saat perang menjadi semakin panas, Ramses muncul dan dia ikut bertempur dan berhasil lolos dari kematian. Dari pertempuran tersebut, dia berhasil merebut kembali wilayah yang dulu direbut musuhnya. Setelah itu, Ramses memimpin gerakan militer di wilayah lain. Dia menghabiskan beberapa waktu bersama putra-putranya di Nubia.
yaitu tempat yang telah ditaklukkan oleh Mesir beberapa abad sebelumnya. Walaupun pertempuran Kades telah berhasil dimenangkan Ramses, tapi rupanya tidak mencapai akhir yang meyakinkan. Kedua negara tetap berkonflik selama beberapa tahun. Akhirnya, pada tahun 1258 sebelum Masehi, Ramses mengajukan diri untuk menandatangani perjanjian perdamaian pertama dalam sejarah. Hal ini membuatnya menjadi penguasa pertama di dunia yang menandatangani perjanjian damai. Ramses berhasil merebut perbatasan dengan damai. Kepintarannya dalam berpolitik dan berperang membuat perbatasan Mesir menjadi aman dari penjajah dan bajak laut di sepanjang pantai Mesir. Selain itu, upayanya memulihkan tanah Mesir yang sebelumnya hilang dengan membentuk perjanjian damai dengan kerajaan-kerajaan lain ternyata juga membantu memperkuat perbatasan Mesir di semua sisi. Semua diselesaikan oleh Ramses II hanya dalam kurun waktu 20 tahun setelah ia naik tahta. Selama masa pemerintahannya, Ramses II juga banyak membangun. Dia melakukan lebih banyak pembangunan daripada pendahulunya. Dia adalah Fir'aun yang paling banyak meninggalkan warisan besar dalam pemerintahannya selama 66 tahun. Saat memerintah, dia membangun banyak monumen dan kuil. Dia juga membangun ibu kota baru yang bernama Biramses, yang berarti rumah Ramses atau Ramses Alkitabiyah. Bangunan ini berada di dekat sungai Nil. Kota ini terkenal dengan tamannya yang luas dan air terjunnya yang menakjubkan. Disinilah keluarga Ramses II tinggal. Selain ibu kota baru, warisan Ramses yang paling terkenal adalah kompleks kuil yang sangat besar yang terletak di tepi barat kota Luxor. Kuil ini dinamai Ramesseum oleh ahli Mesir kuno yaitu Jean Francois Champollion pada tahun 1829. Di dalam kuil itu terdapat halaman besar dengan patung Ramses yang sangat besar dan pemandangan yang mewakili kejayaan Ramses II. Di patungnya terlihat Ramses ditemani beberapa dewa. Saat ini, 39 dari 48 tiang asli masih berdiri, tapi sebagian besar candi dan patungnya telah lama hilang. Dia juga banyak membangun kuil terkenal lainnya. Setelah 24 tahun memerintah, istri tercintanya yaitu Nefertari meninggal dunia. Dia dimakamkan di sebuah makam yang sangat indah dengan banyak lukisan dinding yang menggambarkan surga para dewa dan presentasi Nefertari kepada para dewa. Makam ini dianggap sebagai salah satu pencapaian paling indah dalam seni di Mesir kuno. Meskipun Nefertari bukan satu-satunya istri Ramses, tapi dia sangat dihormati dan menjadi yang paling penting bagi Ramses II. Kemudian, setahun kemudian, putranya yaitu putra mahkota Amun-Herkhotep meninggal di usia yang ke-26 tahun. Setelah memerintah selama 30 tahun, Ramses II mengadakan pesta yang biasa diadakan untuk memperingati berapa lama Fir'aun berkuasa. Pesta ini disebut sebagai Festival Set. Pada masa pemerintahannya, Ramses telah mencapai sebagian besar pencapaiannya sebagai seorang penguasa. Pencapaian tersebut antara lain dia telah berhasil memperluas dan memelihara wilayah kerajaan, memperbaiki infrastruktur dan membangun monumen baru. Festival ini diadakan setiap 3 tahun sekali setelah sang Fir'aun naik tahta. Ramses II berhasil merayakan 13-14 perayaan selama dia memerintah. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan Fir'aun lain sebelumnya. Setelah memerintah selama 66 tahun, kesehatan Ramses mulai memburuk dan Ramses II pun meninggal pada usia 91 tahun. Kemudian, ia digantikan oleh putranya yang bernama Meneptah. Ramses II dimakamkan di Lembah Para Raja. Tetapi kemudian tubuhnya dipindahkan untuk mencegah para penjara. Pada abad ke-20, muminya dibawa ke Prancis untuk diteliti. Dari hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Fir'aun Ramses II kemungkinan berambut merah dan berkulit putih. Setelah itu, jenazahnya diawetkan. Dan hingga saat ini, jasadnya disimpan di Museum Kairo. Ramses II disebut juga The Greatest of Fir'aun atau leluhur agung oleh para Fir'aun setelahnya.
Beberapa Fir'aun berikutnya mengambil nama Ramses untuk menghormatinya. Meskipun begitu, Ramses tetap menjadi salah satu Fir'aun yang paling terkenal dan salah satu Fir'aun yang sangat berjaya pada masanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.